Assalamualaikum my friends, welcome to my channel. Bertemu lagi kali ini dalam seri edukasi yang akan membahas lebih lanjut tentang perspektif atau sudut pandang mengenai bencana. Setelah di video sebelumnya kita bersama-sama melihat sekilas tentang pengertian bencana. My friends, seperti telah disampaikan di video sebelumnya, bahwa bagaimana cara kita memaknai suatu peristiwa bencana akan sangat mempengaruhi cara dan kepada siapa sumber daya yang ada diperuntukkan. Nah, terkait hal itu, video kali ini kita akan melihat beberapa perspektif atau sudut pandang orang, bahkan para ahli dalam melihat bencana itu sendiri. My friends, setidaknya ada 6 perspektif atau cara pandang yang berkembang terkait bencana. Pandangan pertama, pandangan konvensional. Pandangan ini menganggap bencana merupakan sifat alam atau takdir, sehingga terjadinya bencana merupakan suatu musibah atau kecelakaan, sesuatu yang tidak dapat diprediksi, tidak menentu, tidak terhindarkan, dan tidak dapat dikendalikan. Jadi, masyarakat dipandang hanya sebagai korban dan penerima bantuan dari pihak luar. Pandangan kedua, pandangan ilmu pengetahuan alam. Pandangan ini menganggap bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia sebagai kekuatan alam yang luar biasa dan merupakan proses geofisik, geologi, dan hidrometeorologi, dan memandang bahwa semua bencana adalah peristiwa alamiah dengan tidak memperhitungkan manusia sebagai penyebab bencananya. Pandangan ketiga, pandangan ilmu terapan. Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik, terutama sipil bangunan atau konstruksi, sehingga melihat bencana pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana, sehingga kajian bencana lebih ditujukan pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Pandangan keempat, pandangan progresif. Pandangan ini menganggap bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam pembangunan. Jadi, akan selalu ada bencana sebagai bagian masalah yang tidak pernah berhenti dalam proses pembangunan. Adapun peran pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana adalah dengan mengenali bencana itu sendiri. My friends, salah satu buku yang bisa kita jadikan referensi terkait pandangan progresif adalah buku karangan Andrew E. Collins yang berjudul Disaster and Development. Pandangan kelima, pandangan ilmu sosial. Pandangan ini memfokuskan pada bagaimana tanggapan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya atau ancaman, di mana diyakini bahwa bencana itu tidak alamiah dan bahaya atau ancaman itu sendiri adalah fenomena alam. Sehingga besarnya bencana sangat tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bahaya atau ancaman bencana tersebut. Pandangan terakhir atau pandangan keenam yaitu pandangan holistik. Pandangan ini bisa dibilang menyatukan semua pandangan yang ada, yaitu dengan menekankan pada bahaya dan kerentanan serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko bencana, di mana bahaya akan berubah menjadi bencana ketika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat. Untuk dua pandangan terakhir, my friends bisa membaca buku yang berjudul At Risk, yang merupakan kolaborasi antara Ben Wisner, Piers Blakey, Terry Cannon, dan Ian Davis, yang banyak dijadikan sebagai buku referensi para pegiat bencana dalam maupun luar negeri. Buku ini akan membantu my friends lebih memahami risiko bencana dengan melihat pada ancaman atau bahayanya
dan kerentanan yang ada. Balik ke pembahasan kita, my friends. Perspektif atau sudut pandang di atas sedikit banyak mempengaruhi cara atau bagaimana perlakuan kita, termasuk pemerintah dalam menanggulangi bencana. Cara pandang kita bisa jadi berubah, tentunya dengan semakin berkembangnya pengetahuan kita terhadap suatu masalah. Tidak ada yang salah atau paling benar dalam perspektif yang berkembang. Pada prinsipnya, semua perspektif atau sudut pandang adalah dalam rangka mengurangi akibat atau dampak dari terjadinya bencana. Semua perspektif yang ada bisa saling melengkapi dengan porsinya masing-masing. Dan yang paling penting, my friends, adalah kita melakukan upaya dalam mengurangi akibat atau dampak dari terjadinya bencana tersebut. Dan tidak hanya berdiam diri atau pasrah terhadap kondisi atau ancaman bahaya tersebut. Nah, di video berikutnya kita akan melihat upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka mengurangi akibat atau dampak dari bencana, atau dalam kelas bencana disebut dengan manajemen bencana. Nantikan di video saya berikutnya ya, my friends. Tetap semangat dan salam tangguh.